Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin yang saya hormati, saya muliakan para alim, para tuan-tuan guru, para orang tua cerdik pandai, umumnya kepada seluruh jamaah salat zuhur Bapak Ibu di Masjid Raya Al-Istiqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin merenung, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya manusia ini sangat butuh kepada agama. Secara mendasar, manusia ini tidak mampu mengatur kehidupannya sendiri. Tanpa agama, maka manusia ini hidupnya akan kacau. Cobalah kita bayangkan Bapak Ibu, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya di sana ada ajaran dan aturan agama. Dan boleh kita teliti di tengah-tengah masyarakat kita, perhatikan orang yang agamanya bagus dan perhatikan pula orang yang agamanya berantakan. Hidup mana yang lebih teratur kelihatan kita? Ya tentunya adalah orang yang hidup dengan agama. Kalau orang sudah jauh dari agama, janganlah urusan-urusan yang lain. Urusan cuci muka saja berantakan. Urusan kebersihan saja berantakan, apalagi mau urusan keluarga, urusan muamalah dan lain sebagainya. Maka hadirin, dapat kita simpulkan, jika kita ingin hidup kita menjadi lebih baik, maka hendaknya kita memperhatikan agama ini. Bagaimana kita mengimplementasikan, mempraktekkan agama di dalam diri kita ini. Maka bisa dipastikan kalau kita sudah mampu dan kita sudah maksimal di dalam mengamalkan agama ini, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Para ulama menyebutkan bahwa manusia itu sangat butuh dengan agama, karena memang agama ini yang mengatur tata kelola dan ritme kehidupan. Mulai dari masalah pribadi, masalah ibadah, masalah aktivitas, masalah interaksi dengan manusia yang lain, masalah sosial, dan seluruh masalah itu diatur oleh agama ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita ingin agama kita lebih baik, maka kita harus memperbaiki daripada pondasi agama tersebut. Maka disebutkan arkanuddin salasatun. Rukun atau pondasi agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jika diibaratkan agama itu sebuah bangunan, maka bangunan tersebut berbentuk segitiga dan dia memiliki 3 tiang. Seandainya rumah tersebut, agama tersebut mau dibuat menjadi kokoh dan kuat berdiri, maka 3 tiang inilah yang menopang daripada agama ini. Yang pertama, Islam. Orang kalau agamanya mau bagus, maka dia harus perhatikan Islamnya dia. Apa poin di dalam Islam? Ada 5. Syahadat, puasa, salat, zakat, naik haji. Syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji. Ini Islam.
Orang kalau mau baik Islamnya, dia harus buat yang 5 ini. Yang kedua, pondasi atau tiang penyanggah yang kedua itu adalah iman. Apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Maka sering kami sampaikan, orang yang ibadahnya bagus, mampu meninggalkan maksiat, itu karena ada keimanan di dalam hati mereka. Orang mau bersedekah itu karena mereka yakin, ada keyakinan dalam hati mereka bahwa sedekah ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau bangun subuh dingin-dingin, ngantuk-ngantuk, kenapa dia mau bangun subuh? Karena ada keyakinan bahwa Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan ganjaran, dan Allah sudah siapkan surga untuk mereka yang taat kepada Allah Ta'ala. Tanpa keyakinan, kalau orang sholat aja, puasa aja, tanpa keyakinan, maka itu tidak akan sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, fungsi iman itu adalah supaya ibadat atau muamalat atau kehidupan yang kita kerjakan ini terfokus kepada tujuan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang-orang kurang-kurang iman, kurang-kurang keyakinan, walaupun dia kerjanya ibadat tapi tidak ada hasil. Kenapa? Karena tujuan yang Allah harapkan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Orang tujuannya sholat mengingat Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk disebut namanya baik jadi orang soleh, bukan. Tujuan orang bersedekah untuk Allah, bukan supaya digelar dermawan, bukan supaya dipuja-puji orang di mana-mana namanya terkenal, bukan. Kalau sudah tujuan yang Allah harapkan tidak dapat dikerjakan dengan baik, itu biasanya terjadi karena kerusakan pada keyakinan dan keimanan. Yang ketiga hadirin, pondasi agama kita ini, tiang yang menyanggah kokohnya agama kita itu adalah ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan itu bermakna ikhlas dan penuh perhatian. Orang yang sudah sampai kepada tingkatan ihsan, mau jadi apa aja dia tetap jadi baik. Kenapa? Dia sudah sampai kepada makom ihsan. Apa itu ihsan? Mereka yang selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad mendefinisikan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarak. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nabi Muhammad mengatakan kalau orang sudah sampai kepada tingkatan ihsan, mereka ini adalah orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, bahkan mereka merasa mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak mampu melihat Allah, mereka yakin Allah selalu mengawasi mereka. Ada tafsiran lain hadirin tentang ihsan. Para ulama menyebutkan orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan ihsan ini adalah orang yang merasakan efek dari amal yang dia buat secara langsung. Contoh nih, ada bapak-bapak, dia lagi sedekah, tapi bapak ini sudah sampai di tingkatan ihsan, maka orang yang bersedekah tersebut seketika dia meletakkan sedekahnya, maka dia langsung merasakan bahwa dia sedang dihujani oleh pahala daripada Allah Ta'ala. Ketika dia buat baik, dia betul-betul merasakan ini pahala yang saya dapatkan. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang sudah sampai di tingkatan ihsan, ketika dia tergelincir berbuat kemaksiatan dan kejahatan, dia langsung merasakan saya ini sedang dihujani oleh murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 penyanggah agama kita ini, yang pertama Islam, yang kedua iman, dan ketiga ihsan. Jika kita mampu menjaga yang 3 ini, maka Allah akan menjaga agama kita dan kita akan mampu menjaga agama yang ada dalam diri kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keislaman kita selamat sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keberuntungan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf salah khilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.